Baik, teman-teman, jadi topik saya adalah sesuai dengan topik besarnya kita adalah tata naskah dokumen akreditasi SNARS edisi 1.1 pada era pandemi. Ya. Jadi saya adalah dokumen akreditasi IPKP. Ya, slide. Lanjut. Ya. Nah, tentu pertanyaan pertama, teman-teman, apa yang berbeda dengan telusur dokumen pada era pandemi COVID-19? Ya. Nah, mestinya tidak berbeda, tapi beda dalam hal cara, ya, karena ada kemungkinan pada waktu pandemi ini masih mengganas, kita akan surveinya atau telusurnya dengan cara online. Baik, lanjut. Nah, ini alat ini yang mesti dipunyai di rumah sakit, karena ini akan menjadi matanya surveyor nanti. Jadi prinsip kerjanya adalah mengurangi kontak dan kerumunan, jelas. Nah, bahkan surveyor mungkin ya kalau masih dilarang naik pesawat, larang berkerumun, kita tidak akan datang ke rumah sakit. Jadi memanfaatkan teknologi informasi dengan menggunakan dukungan alat ICT, Information Communication Technology. Jadi tidak hanya IT tapi ICT. Jadi dengan survei daring, hanya 3 alat yang diperlukan. Smartphone, kemudian gimbal. Gimbal ini bisa diganti dengan alat untuk selfie itu ya, tongsis ya boleh. Kemudian ada mic dan speaker. Nah, ini pun bisa diganti dengan 2 smartphone. Ya, lanjut. Baik, mari kita mulai. Surveinya sama, ya. Survei akreditasi itu tetap kita menggunakan pola Redosco. Ya, cara kerjanya, metodologinya adalah Redosco. Melihat regulasi. Regulasi itu ada di dalamnya ada kebijakan, pedoman, panduan, dan program sampai SPO. Kemudian kita akan melihat dokumen bukti. Nah, ini yang paling penting. Terutama rekam medis tentu ya. Tapi pada IPKP ini tidak murni rekam medis, tidak hanya rekam medis, dokumen buktinya banyak lagi yang lain. Kalau pelayanan asuhan pasien rekam medis. Observasi ya akan diobservasi pelaksanaan regulasi oleh Sivitas Hospitalia. Kemudian dilanjutkan dengan wawancara, simulasi dan konfirmasi. Ya, lanjut. Teman-teman mungkin juga sudah lihat ini kalau Dr. Niko selalu tampilkan ini konsep vertikal dan konsep horizontal. Jadi perlu dipahami bahwa tadi dari kemarin saya sudah dengar dengan Pak Joti ada konsep Pokja. Jadi Pokja itu tidak wajib ya, tapi ada orang yang menguasai secara menyeluruh nggak mungkin. Nah oleh karena itu setiap orang akan menguasai sesuai bidangnya saja unit-unit kerja. Tapi yang lebih penting dalam pada survei adalah proses horizontal. Jadi standar itu dan EP itu akan dikenakan pada unit-unit kerja. Ya, satu bab yang ada pelajari tadi, entah babnya PAB, babnya PAP, atau babnya AP, itu akan diperiksakan bukan hanya di satu tempat, tapi bisa di IGD, bisa di rawat jalan, bisa di rawat inap. Nah, begitu juga dengan IPKP ini. IPKP ini tentu utamanya nanti di kantor diklat atau di Komkordik ya kalau sudah ada. Tapi juga bukan tidak mungkin akan dilihat di ruang perawatan. Bagaimana siswa perawat itu disupervisi. Bagaimana PPDS, bagaimana koas dan sebagainya. Ya, lanjut. Nah, ini diulang lagi. Jadi IPKP ini memang berada paling bawah ya. Babnya adalah bab kelima, kelompok kelima, dan dia tidak wajib untuk seluruh rumah sakit. Nah, jadi ini memang bukan juga disebut fakultatif, tapi disebut kondisional. Jadi kalau kondisinya terpenuhi, dia kena. Apa itu kondisinya? Kalau di rumah sakit Bapak Ibu, teman-teman, ada proses pendidikan staf klinis. Ya, staf klinis itu ada 7, dokter, perawat, dan bidan, ya, farmasi, gizi, fisioterapi, analis lab, dan radiografer. 7 itu, kalau ada yang 7 pendidikan itu siswanya, mahasiswanya ada di rumah sakit Bapak Ibu, maka bab IPKP ini akan dikenakan. Ya, lanjut. Nah, sekarang karena topik kita adalah dokumen, ya, bagaimana menyiapkan dokumen untuk akreditasi. Kalau kita bicara dokumen, memang ada 2. Ada dokumen regulasi, nah itu mengikuti tata naskah. Jadi ya, kemarin sudah diterangkan oleh Pak Joti. Yang kedua, dokumen bukti. Kalau bukti ya bukti. Nah, ada bentuknya yang sudah pakem, yang template, ada juga yang ya bagaimana rumah sakit membuat. Ya, kalau tata naskah aja juga kemarin dikatakan tidak juga harus mengikuti
konsep dari KARS. Kalau rumah sakit punya model sendiri, silakan. Jadi yang penting pelajari instrumen IPKP itu, ya, tapi fokus pada telusur. Ya, lanjut. Nah, ini kita lihat. Yang saya kasih bundar-bundar merah ini, nah inilah yang mesti kita lihat kalau cerita kita dokumen. Ya. Jadi elemen 1 dari IPKP 1. IPKP ini tadi ada 6 ya. IPKP 1 sampai IPKP 6. Nah, kemudian di sini ada elemen. Jadi elemen tentang kerjasama resmi itu adalah berbentuk D, dokumen. Ya, jadi D. Jadi akan dilihat adalah bukti tentang keputusan atau persetujuan dari pemilik atau wakil pemilik rumah sakit. Jadi proses pendidikan apapun staf klinis ya di rumah sakit harus mendapat persetujuan dulu dari pemilik atau wakil pemilik ya. Kemarin atau tadi di TKRS sudah jelaskan apa itu pemilik ya, ownernya. Kalau wakil pemilik bisa dewas ya kalau rumah sakit ini atau direksi PT. Yang kedua ada bukti dokumen kerjasama antara rumah sakit dengan institusi. Jangan sampai ada mahasiswa di rumah sakit Bapak Ibu tapi nggak ada kerjasama resmi. Itu hanya di bawah tangan. Jangan. Karena berdampak bahaya ya, berdampak hukum maksud saya. Tapi ya merepotkan nanti. Kedua yang di buletin juga pada EP2 kerjasama antar rumah sakit ini harus ada daftar institusi. Jadi jangan sampai rumah sakit menyembunyikan ya ada kerjasama yang resmi ada yang nggak kerjasama. Jadi kita akan lihat mana daftarnya sehingga nanti kita cek di lapangan mana saja mahasiswa yang ada. Nah jadi harus ada kemudian bukti sertifikat akreditasi institusi. Jadi rumah sakit dianjurkan, bukan nggak boleh ya, boleh aja tapi angkanya akan turun, bisa jadi 0 atau jadi 5. Dianjurkan bekerja sama dengan institusi pendidikan yang terakreditasi. Tidak perlu A, tidak perlu B, C juga boleh. Yang penting sudah terakreditasi. Yang ketiga, kriteria penerimaan dalam perjanjian harus ada. Jadi jangan sampai begitu ada kerjasama, siswa yang dikirim bisa seenaknya institusi, jangan. Jadi harus ditetapkan. Lanjut. Jadi itu dokumen. Nah, mari kita lihat sekarang ya, IPKP 1 untuk EP1, 2 dan 3. Jadi bukti tentang keputusan persetujuan dari pemilik atau wakil pemilik untuk menerima peserta didik. Ini harus ada. Bisa bentuknya surat ya, karena ada permintaan dari rumah sakit ke pemilik, kami akan melakukan kerjasama, mohon persetujuan, nanti ada persetujuan kerjasama. Boleh juga gelondongan, ya, persetujuan untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 institusi, boleh. Atau bisa juga pada setiap kerjasama nanti memberikan persetujuan di situ langsung ya on the spot ya boleh juga. Itu sudah kita anggap ada persetujuan. Jadi artinya tidak gelap, tidak di bawah tangan. Yang kedua bukti dokumen perjanjian kerjasama antara rumah sakit dengan institusi ini tadi ya. Jadi di dokumen kerjasama ini harus ditandatangani oleh unsur tertinggi. Kalau di rumah sakit itu direktur ya. Sekarang sudah ada persetujuan tadi ya dari pemilik. Yang lebih tinggi dari direktur kan pemilik atau wakil pemilik. Tapi operasional oleh direktur. Ya, kemarin sudah dipelajari di TKRS tadi. Nah, kemudian dari segi institusi tentu pimpinan institusi bisa dekan, ya, bisa juga ketua prodi atau prodi. Ya. Yang ketiga daftar institusi pendidikan yang bekerjasama harus ada. 4 bukti sertifikat akreditasi LAMPTKes. Nah, jadi sekarang ini kalau pendidikan kesehatan yang 7 itu dia juga sudah ada akreditasinya. Ya, tadi kita lihat apakah sudah terakreditasi, boleh A, boleh B, dan boleh C. Yang kelima, pernyataan dalam PKS ini penting. Bahwa pengaturan jumlah, ya, jenis, dan jenjang peserta didik itu yang diterima rumah sakit ada aturannya. Jadi bukan mentang-mentang sudah ada kerjasama, siswanya boleh dikirim sebanyak-banyaknya, jangan. Karena itu membahayakan keamanan, mutu, dan keselamatan pasien. Nah, kemudian daftar peserta didik. Inilah dokumennya. Lanjut, silakan. Kita lari ke contoh-contoh sekarang ya. Biasa nih kalau dari rumah sakit cuma contoh. Nah, ini contoh saya ambil waktu itu saya pernah membimbing rumah sakit Haji Surabaya. Nah, ini mereka punya perjanjian kerjasama kepanitiaan klinik RSU Haji Surabaya dengan Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, jadi dia perjanjian itu adalah dengan universitas, tapi nanti dengan fakultas kedokterannya. Lanjut. Ini RCM, ya. Ini kenapa 3 nih? Ada UI, ada RCM, dan ada rumah sakit. Nah, ini saya lihat dari rumah sakit harapan kita.
Nah, ini contoh kalau rumah sakit itu adalah rumah sakit satelit atau rumah sakit, ya rumah sakit bukan pendidikan utama. Maka kerjasamanya harus tripartit, ya. Jadi rumah sakit utamanya harus ikut. Karena apa? Banyak aturan-aturan yang berlaku bagi peserta didik di rumah sakit utama, jangan sampai di rumah sakit satelit nggak ada peraturannya atau berlawanan. Nah, itu bikin bingung peserta didik. Nah, lanjut. Ini yang bagus lagi, yang tadi kita katakan harus ada daftar. Ya, ini kebetulan rumah sakitnya harapan kita itu besar. Ada 27 institusi pendidikan yang kerjasama. Nah, Bapak Ibu boleh aja cuma 3, 2, 1 pun boleh. 5. Nah, tapi ada daftarnya di sini, kita lihat. Nama institusi ada, tanggal berakhir perjanjian kerjasamanya kita bisa lihat ada di sini. Ketemu nomornya. Nah, diberi nomor kalau SAB. Anda juga boleh kasih nomor kalau Anda punya kerjasama banyak, ya. Nomor institusinya, institusi juga punya nomor SK-nya nih, ya, perjanjian. Kemudian apakah diperpanjang, berakhir lagi enggak? Nah, yang paling kanan tuh akreditasinya. Jadi ada A, ada B, ada C, nggak masalah, ya. Tapi ada, kalau kosong, nah itu berarti bukan tidak boleh saya bilang, tapi kurang nanti angkanya, karena ini berbahaya untuk mutu dan keselamatan pasien. Oke, lanjut. Kita pindah ke EPKP 2, ya. PKP 2 ini yang saya buletin ini dia ada daftar lengkap, ya, memuat nama semua peserta. Jadi bukti tentang daftar lengkap peserta pendidikan klinis terkini dari setiap institusi. Jadi kalau surveyor datang pada bulan Agustus ini misalnya, ya, sekarang kan belum, ya, maka mana mahasiswa, siswa, PPDS atau apapun yang ada di situ, peserta didik yang berada pada bulan ini. Nah, itu harus ada daftarnya. Jangan sampai oh nggak ada nih, ya. Kemudian yang kedua, bulatan yang kedua, bukti kelengkapan dokumen. Jadi dokumen peserta didik, kalau untuk peserta didik non spesialis itu sederhana, ya, cuman dokumen A dan E saja. Tapi kalau peserta itu PPDS atau PPDSS, ya, super spesialis, subspesialis, itu harus lengkap, ya. Nanti ada daftarnya A sampai E itu, karena dia akan bekerja semi mandiri lah di rumah sakit. Tapi kalau yang non itu, misalnya koas, siswa perawat, SPK, akper, dan sebagainya, itu cukup A nama dan target pendidikannya, ya. Lanjut. Nah, ini contoh, ya. Jadi rumah sakit harus membuat pedoman penyelenggaraan pendidikan. Nah, berarti ada 3 jenis pendidikan: pendidikan kedokteran, pendidikan perawat, dan pendidikan nakes lain. Jenisnya 3. Levelnya, jenjangnya juga 3 tuh. Ada jenjang vokasi, ada jenjang profesi, ada jenjang spesialis. Ya, itu harus ditetapkan semua bagaimana penyelenggaraannya. Jadi beda-beda. Tiap jenis itu beda modelnya, tiap jenjang juga beda modelnya. Lanjut. Nah, ini jadi contoh kemarin Pak Joti udah kasih lihat, ya. Pedoman itu merupakan lampiran dari peraturan. Nah, ini dia, kan. Di sini dijelaskan pedoman penyelenggaraan pendidikan, di sini diuraikan semua. Jadi rumah sakit juga harus buat ini dokumen ini. Ini dokumen regulasi, ya. Pedoman itu dokumen regulasi. Baik, lanjut. Sekarang EPKP 2, EP2 dan EP3. Jadi bukti tentang daftar nama peserta didik lengkap dari setiap institusi. Bukti kelengkapan dokumen setiap peserta didik, ya. Baik itu pendidikan vokasi, profesi maupun spesialis. Tadi sudah katakan kalau vokasi dan profesi cuma 2 model dokumennya, namanya sama target kompetensi yang mau didapat di sini di rumah sakit kita. Tapi kalau pendidikan spesialis ada fotokopi STR-nya, namanya STRP, ya. Ada fotokopi SIP atau SIP bersama, ya, dibuat kolektif untuk di dinas kesehatan. Karena dia akan bekerja semi mandiri. Lanjut, contoh, ya. Nah, ini contoh. Ya, jadi ini contoh FKUI. Jadi nama, ya, nah ini nomor 1 ini, ya, kemudian koas, nomor mana, kemudian periodenya. Jadi kita bisa lihat dari sini, oh ini periode yang kami datang ini bulan Maret ini, semua ada daftarnya. Jangan sampai nggak ada di daftar namanya, ya. Kita bisa saja melakukan cek on the spot, dipanggil siswa yang tentu ada labelnya, kan. Nah, Dek, kamu siapa namanya? Dilihat di daftar nggak ada. Nah, itu artinya peserta gelap, ya, penumpang gelap.
Lanjut. Nah, berikutnya IPKP 3 ini yang saya buletin adalah daftar peserta didik ini dikaitkan dengan rasio. Karena di atas regulasinya sudah ada tentang rasio. Rasio ini berguna untuk memastikan atau menjamin keamanan pasien dan mutu. Jadi kalau kebanyakan siswa tapi pengampunya, pembimbingnya kurang, maka itu berbahaya, bisa ilmunya nggak dapat, itu urusan universitas untuk komplain. Tapi yang paling bahaya buat rumah sakit kalau dia bekerja tanpa pengawasan. Nah, ini bahaya buat pasien. Jadi di sini di bawah dibuat perhitungannya. Mari kita lihat lanjutnya. Selanjut. Nah, buktinya ya. Jadi daftar peserta didik per periode itu berdasarkan perhitungan rasio disesuaikan. Lanjut. Nah, ini contoh kuota. Jadi ini regulasinya ya. Jadi rumah sakit harus membuat regulasinya dulu. Ini kuota. Kemudian lanjut. Nanti kenyataannya. Nah, ini contoh yang existing. Kita lihat, oh ada mahasiswa. Ini kebetulan rumah sakit ini kerjasama dengan 3 universitas, ya, UNER, kemudian UHT, Hang Tuah ya, dan kemudian Muhammadiyah tadi. Tapi rupanya tidak tiga-tiganya masuk bergantian. Ya. Sehingga kita lihat di paling kanan rasionya masih masuk. Karena untuk pendidikan mahasiswa itu rasionya adalah 1:5. Ya, di sini masih tidak ada yang lebih dari 1:5. Ya. Nah, kalau untuk perawat 1:7. Kalau untuk PPDS 1:3, ya, baru itu yang kita punya. Sekarang pertanyaannya kalau pendidikan lain bagaimana? Ya mengacu saja dulu ke perawat misalnya, karena belum ditetapkan, karena Permenkes untuk ini masih dalam penggarapan. Lanjut. Nah ini contoh ya. Nah ini jadi terlihat rasio ini harus ditampilkan sehingga surveyor bisa mengatakan, oh benar aman nih rumah sakit. Lanjut. Nah ini yang kelihatan nggak aman. Coba lihat di keperawatan di anak itu 1:10, di gawat darurat 1:10, yang di bawah lagi manajemen, nah apa ya manajemen ya 1:9. Jadi ini akan mendapat perhatian kita, ini pasti nggak aman karena standarnya mengatakan 1:7, ya, 1 pembimbing atau clinical instructor untuk 7 siswa keperawatan, sedangkan ini 1:8, 1:10, nah itu nggak boleh. Lanjut. Berikutnya IPKP 4 ini adalah bicara tentang staf klinis. Jadi staf klinis juga tidak semua staf rumah sakit ya bisa menjadi pendidik. Jadi harus ditetapkan baik oleh rumah sakitnya maupun oleh institusinya. Jadi dia harus ada SK-nya ya. Nah, kemudian ada bukti, ada daftarnya, uraian tugasnya ya, ditetapkan oleh Komkordik atau tim Kordik ya. Kemudian bukti sertifikat pelatihan, ya. Jadi untuk bisa menjadi pendidik itu ada pelatihannya. Yang paling ringan itulah clinical instructor kalau untuk pendidikan vokasi, ya, D3. Kalau untuk menjadi pendidikan dokter biasanya clinical teacher atau ada pekerti dan sebagainya, ya. Jadi itu kemudian juga untuk keilmuannya sendiri juga ada pelatihan-pelatihan sehingga dijamin pembimbing itu memang mumpuni ilmunya, ya. Oke, lanjut. Nah, mari kita lihat buktinya sekarang ya, daftar bukti. Jadi ada bukti tentang daftar staf klinis yang memberikan pendidikan klinis lengkap dengan status kepegawaiannya. Ada yang dia dokter PNS, ada yang dokter kontrak dan sebagainya. Atau bukan dokter saja ya, perawat. Karena staf klinis yang menjadi pendidik itu bisa dokter, bisa spesialis, bisa perawat spesialis, ya. Bisa juga nakes lain, ya. Tadi saya sudah sebut ada 7 tadi. Nah, ada bukti tentang uraian tugas dan wewenang seluruh staf pendidik klinis dari seluruh institusi pendidikan. Ya. Jadi nggak boleh tiba-tiba ada institusi yang kerjasama, dia belum membuat SK buat staf kita ikut ngajar. Takutnya kalau ada sesuatu, dia nggak punya kekuatan nanti staf ini. Bisa juga muridnya membantah nanti kalau dia nggak lulus, dia protes. Saya diuji oleh orang yang tidak berhak. Nah, kan repot. Kemudian ada bukti sertifikat pelatihan tadi ya. Lanjut. Nah ini contoh ya di rumah sakit. Saya ambil kebetulan yang masa-masa terakhir saya masih surveinya di rumah sakit harapan kita. Dan mereka lengkap sekali memang kalau untuk pendidikan. Jadi ada statusnya. Nah ini kebetulan pendidikan dokter ya. Namanya udah saya buang. Statusnya Dodiknis ya. Kemudian unit kerjanya ini di anak, kebetulan anak semua banyak ya.
kemudian program yang diajar. Jadi apa? Dia dosen klinik itu apa modul yang dia harus ajarkan, yang dia tanggung jawab. Nah ini lihat pelatihannya, clinical teacher, ya. Ini kalau di UI namanya clinical teacher, di tempat lain bisa beda namanya, ya. Ada yang pekerti, ada dulu akta 5, ya, akta 4, ya. Oke, lanjut. Sekarang kita pindah ke IPKP 5, ya. IPKP 5 ini yang saya bunderin merah ini juga adalah dokumen yang harus disiapkan oleh rumah sakit, yaitu bukti informasi untuk peserta pendidikan klinis tentang tingkat, frekuensi, dan cara supervisi. Karena kita tahu IPKP 5 ini merupakan ruhnya dari bab ini. Kan bab IPKP ini ada 6. Nah, standar 5 ini ruhnya. Apa itu? Yaitu supervisi. Kenapa? Kenapa ada ini? Supaya keberadaan peserta didik di rumah sakit tidak membahayakan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit itu. Itu konsepnya, ya. Konsepnya. Nah, beda dengan dari institusi. Bagaimana siswanya itu secepat-cepatnya dapat keterampilan, kompetensi, dan banyak kompetensi. Kalau rumah sakit, ya bukan concern itu rumah sakit. Concern rumah sakit, boleh siswa ini ada di sini, tapi pasien kami jangan terganggu mutu keselamatannya dan mutu pelayanan tetap baik. Nah, oleh karena itu kuncinya adalah di supervisi. Justru kalau kurang supervisi lah proses pendidikan itu membahayakan pasien. Ya, karena ada kecenderungan namanya orang belajar tuh pengen cepat dia. Ya, samalah. Belum waktunya itu dia ngerjakan. Nah, kalau nggak ada supervisi yang baik, dia ya kalau bagus ngerjain. Kalau terjadi kesalahan, yang mau tanggung jawab siapa? Nah, kan repot itu nanti dan dirugikan pasien pasti. Jadi harus ada bukti informasi sudah diberikan. Pada apa itu? Yaitu pada orientasi. Nanti kita cerita di 6. Ya, ada bukti informasi untuk peserta pendidikan klinis. Apa ininya? Supervisi kamu ada. Ada yang supervisinya setiap hari. Ada supervisinya memang ditongkrongin istilahnya. Ya, jadi kamu hanya boleh kerja kalau pembimbing kamu ada di sini. Tapi kalau yang pendidikan residen, PPDS, yang namanya chief itu sudah boleh. Ya. Pembimbingnya ada di rumah, dia tinggal lapor aja. Tapi kalau dia, nah ini makanya rumah sakit harus membuat panduan supervisi. Ya, kemudian semua peserta didik itu disiapkan tanda pengenalnya dengan level supervisinya. Jadi level supervisi sekurang-kurangnya itu ada 3, tapi ada rumah sakit yang bikin sampai 6, ada 4. Ya. Jadi supervisi tinggi yaitu buat yang baru masuk, supervisi sedang buat yang sudah mulai mengerti, sudah keterampilannya sudah meningkat atau asesmennya sudah baik, dan supervisi rendah itu kalau dia sudah memang senior. Ya. Nah, kemudian ada buku log ya untuk mencatat. Ya, ini bukti ini berguna double ya. Bagi supervisor tahu bahwa apa yang dikerjakan oleh itu semua dia lihat, tapi ini juga berguna buat institusi. Jadi buku log itu nanti akan dibawa ke institusi untuk melengkapi kompetensi yang sudah tercapai. Ya, jadi ini ada buku log terisi lengkap untuk setiap peserta didik dengan format yang disesuaikan dengan kebutuhan supervisi. Yang terakhir yang 4 ya, batasan kewenangan. Jadi tidak semua peserta didik boleh mengisi rekam medis di rumah sakit. Nah ini tadi Pak Joti juga jelaskan ya. Jadi rekam medis yang dibaca boleh karena mereka sudah berjanji ya untuk merahasiakan. Ya. Tapi untuk mengisi hanya berlaku bagi PPDS. Jadi program pendidikan spesialis dokter maupun spesialis perawat. Ya, kan ada pendidikan perawat spesialis sekarang. Itu boleh dia menulis, tapi dengan syarat dia diverifikasi oleh pembimbingnya. Kalau koas, mahasiswa sekolah akper dan yang lain tidak boleh menulis rekam medis, hanya boleh membaca. Nah, ini dibuktikan nanti. Ya, dilihat apakah ada nggak verifikasi. Kalau yang menulis ya. Kalau di rumah sakit Anda itu tidak ada peserta didik PPDS yang hanya vokasi D3, ini enggak TDD, ini enggak akan dinilai. Ya, TDD itu ya tidak ada nilai tapi tidak merugikan. Oke, lanjut. Nah, ini penjelasannya, bukti informasi untuk peserta pendidikan klinis. Jadi harus ada panduan. Rumah sakit nggak boleh hanya lisan.
Panduan supervisi itu harus dibuat secara tertulis untuk 3 jenis pendidikan, ya, pendidikan dokter, pendidikan perawat, dan pendidikan nakes lain. Dan untuk 3 level, ya, tapi satu-satu buku aja. Pendidikan dokter, ya, level koas, level profesi, kemudian level spesialis. Ya. Kalau untuk perawat, jarang yang ada pendidikan spesialis di rumah sakit, hanya beberapa ya. Jadi level vokasi, level profesi. Begitu juga nakes lain. Kemudian bukti adanya buku log yang terisi lengkap. Ini akan dilihat oleh surveyor. Jadi Anda siapkan buku log ini, biasanya yang menyediakan adalah institusi pendidikan. Karena modelnya sesuai dengan keinginan dari kompetensi yang ingin dicapai di institusi. Jadi bukan rumah sakit menyiapkan. Rumah sakit tidak perlu menyiapkan, tapi mengecek, mengisi. Tapi jangan lupa, dosen juga mestinya ada buku lognya. Walaupun buku lognya dosen, pembimbing, ya, tidak selengkap atau sedetail yang untuk ada mahasiswa. Jadi ada, nah apalagi rumah sakit yang sudah menerapkan sistem remunerasi yang berbasis kinerja. Nah ini harus, buku log ini bisa menjadi dasar untuk menghitung remunerasi dokter pendidik klinis. Jadi semua pendidik klinis. Nah, yang berikut yang bawah ini bisa TDD ya. Bukti pelaksanaan verifikasi seluruh rekam medis yang diisi oleh PPDS dan peserta pendidikan nurse spesialis ya oleh DPJP atau PPJA. Ini kalau pendidikannya bukan PPDS dan bukan nurse spesialis, TDD ini. Oh, misalnya di rumah sakit Anda pendidikan cuma akper atau D3 ya, atau bidan atau farmasi dan sebagainya, nggak boleh. Jadi memang nggak akan kita periksa. Malah kalau ketemu ada yang nulis, malah salah jadinya ya. Nah, tapi kalau PPDS diverifikasi. Baik, lanjut. Nah, ini contoh saya katakan tadi. Pedoman supervisi itu harus dibuat. Bisa dalam bentuk buku, ya buku tipis lah. Mau 3 lembar, 4 lembar, 5 lembar, silakan. Tapi ada aturan tertulis yang bisa dibaca oleh dosennya, pembimbing, dan dibaca juga oleh peserta didik. Jadi dari awal dia dikasih ya buku saku. Setiap buku saku peserta didik itu berisi pedoman supervisi. Bagaimana dia disupervisi? Dia harus tahu. Ya. Jadi jangan sampai merasa dia boleh ngerjakan semuanya. Ada yang dia kerjakan itu diawasi langsung, ada yang diawasi jarak jauh, ada yang bisa juga dari rumah laporan. Nah itu dia, supervisi tinggi, supervisi sedang, moderat, dan supervisi rendah. Nah kalau untuk pendidikan non spesialis berhenti pada supervisi moderat, nggak ada supervisi rendah. Terus supervisi rendah hanya untuk pendidikan spesialis karena dia sudah memang sudah lulus, misalnya sudah nurse dan sudah dokter, jadi dia punya SIP. Ya. Nah kalau pendidikan yang di bawah itu hanya sampai moderat saja. Jadi selalu diawasi, nggak boleh dilepas. Baik, lanjut. Nah ini ya, nah ini lihat metode supervisi itu ada supervisi tinggi, supervisi moderat tinggi. Nah ini 4 ya, supervisi moderat, ada rendah. Saya pernah ketemu rumah sakit 6 level, bisa juga. Tapi setidak-tidaknya 3 level harus ada. Ya, lanjut. Ini contoh aja ya. Nah ini logbook. Ya, di dalam logbook ini ditulislah apa yang dia kompetensi yang mau dia capai, keterampilan. Ya, kalau dokter saya tahu akan ada KT1, KT2, KT3, KT4 ya, atau PPDS. Atau kalau dulu itu sama di pendidikan dokter standar pendidikan dokter SDKI, standar strat kompetensi dokter SKDI ya. Lanjut ya. Nah, ini jangan lupa ada logbook dosen pembimbing ya. Jadi dia juga mengisi apa yang dia kerjakan. Ya, memang tidak sedetail logbook yang ada di peserta didik, tapi dia tahu hari ini dia ngajar, apakah ngajar teori, dia ngajar praktek atau mendampingi siapa. Ya, jadi ini juga akan dikumpul. Ini berguna untuk penilaian kinerja dosen itu. Ya, oke, lanjut. Kita terakhir ya, IPKP 6. IPKP 6 ini ada 5 EP. Nah yang saya benerin ini nomor 2. Ada bukti pelaksanaan dan sertifikat
program orientasi. Ya benar. Tadi dikatakan, jadi tidak ada satupun peserta didik yang di rumah sakit kita, walaupun dia cuma seminggu, dia mau 10 hari, mau sebulan, dia harus diorientasi. Kecuali kalau dia datang untuk yang kedua kali. Kan kalau fakultas kedokteran sering stase 1 bulan depan masuk lagi atau 3 bulan masuk. Nah, oleh karena itu harus diberi tanda. Kalau orang sudah ikut orientasi diberi sertifikat. Ya, jadi tidak boleh tanpa orientasi. Ada orientasi umum, makanya dibuat tornya. Ya, ada orientasi umum, ada orientasi spesifik nanti di tempatnya kerja masing-masing. Sehingga dia tahu apa yang mesti dikerjakan, jadi orientasi tempat, orientasi alat, dan orientasi SPO, peraturan. Ya. Jadi ini dilihat, dokumen juga ini. Jadi dokumen bukti ini. Tadi saya katakan dokumen itu ada regulasi, yaitu tata naskah, ada, kita sebutnya regulasi. Kalau ini dokumen bukti. Yang ketiga, nah ini biasanya sulit rumah sakit ini. Kadang-kadang berjalan begitu saja, ini nggak dikerjakan. Ada bukti pelaksanaan dan dokumentasi peserta didik yang diikutsertakan dalam semua program peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Jadi seyogyanya peserta didik sedini mungkin sudah diperkenalkan dengan program mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit. Karena itu juga rohnya pelayanan rumah sakit. Rumah sakit tidak bermutu dan tidak menjamin keselamatan pasien, itu bukan rumah sakit yang baik. Jadi jangan sampai siswa ini belajar begitu, wah nanti dia pas dia praktek, dia akan mengerjakan seperti itu juga. Oleh karena itu peserta didik harus dilibatkan. Jadi di logbooknya sudah ditulis dia terlibat apa, ya. Jadi di program peningkatan mutu ini kerjasama antara tadi Bu Lui sudah menjelaskan komite mutu, ya, kerjasama dengan Komkordik atau tim Kordik yang mengelola pendidikan. Nah, nanti dengan kepala ruangan. Jadi siswa ini seminggu dia libatkan apa? Jadi program mutu itu bisa dalam bentuk mengumpulkan data, ya, baik itu perawat, dokter, farmasi, ada saja data. Atau dia belajar mengolah data, atau bisa belajar menyajikan data, ya. Jadi bukti penugasan itu harus ada di dalam logbook. Ini membuat peserta didik kita itu concern terhadap mutu. Jangan sampai dia, yang penting saya bisa kerja. Misalnya lah, dia kalau perawat, belajar bagaimana bisa melakukan infus, pemasangan Venocat. Ya, dia nggak peduli sampai habis 3 Venocat. Nah, itu kan nggak mutu, ya. Atau artinya mengabaikan proses desinfeksi, sehingga sembarangan. Nah, itu jadi kita bisa buat dalam itu. Baik, lanjut. Masih IPKP 6 nih, ya. Nah, dia ada 5. Yang keempat sekarang. Ini juga rumah sakit kadang-kadang lalai melakukan ini. Rumah sakit yang ada pendidikan selesai karena dianggap hanya ini urusan pendidikan, logbooknya terisi, silakan kembali. Rumah sakit juga harus membuktikan, melakukan evaluasi setahun sekali, berapa kali kita terima siswa, bahwa proses adanya peserta didik di rumah sakit itu tidak mengganggu mutu rumah sakit. Nah, itu tadi kan, mutu rumah sakit, kalau keselamatan pasien jelas tadi mutu, kita punya indikator-indikator mutu. Indikator mutu kita mesti tetap ajak walaupun siswa ada. Nanti saya beri contoh gambarnya. Nah, yang kelima baru ada survei lagi dan analisis terhadap kepuasan pasien dikaitkan dengan kehadiran atau keterlibatan peserta didik. Hal yang kelima ini baru bisa kita tanyakan pada pasien kalau memang pada awal pasien atau keluarga sudah diberitahu bahwa di rumah sakit ada peserta didik. Jadi ini dikaitkan dengan dengan general consent, ya. General consent waktu pasien masuk ke rumah sakit dikasihkan, Bu, Pak, rumah sakit kita ini rumah sakit pendidikan. Atau di rumah sakit ini ada peserta didik perawat, ada dokter. Jadi nanti dalam pelayanan Bapak, asuhan Bapak pasti akan terlibat mereka. Nah, tapi kita jamin dengan sistem supervisi yang baik, gitu kan? Nah, nanti baru kita tanya di belakang, apakah janji kami di permulaan pada general consent itu terpenuhi enggak? Ya, kalau kita di awalnya enggak, itu pasien malah bingung. Yang kapan ya?
Saya nggak tahu. Tapi kalau dari awal sudah dikasih tahu, dia sudah memperhatikan. Waktu kita tanya bagaimana bantuan siswa, apakah dia merasakan dengan adanya peserta didik dia tertolong, bisa dapat informasi yang lebih jelas, diperhatikan dan sebagainya, dia bisa menjawab. Tapi kalau nggak dikasih tahu, wah saya pikir semuanya dokter itu. Saya pikir semuanya perawat. Saya nggak tahu kalau itu peserta didik, gitu kan? Baik, lanjut. Mari saya perlihatkan. Nah, ya ini dia, bukti-bukti ya. Jadi urutannya bukti pelaksanaan orientasi ada, ya. Jadi ada absensi, ada jadwalnya, kemudian ada sertifikatnya, ada tornya, ya. Narasumbernya apa, materinya apa, itu harus dibuktikan. Kemudian bukti pelaksanaan program peningkatan mutu tadi, ya. Bukti penugasan peserta didik yang diikutsertakan dalam program peningkatan mutu. Biasanya kita masukkan di logbook, ya. Tugasnya belajar melakukan penghitungan, kalau dia farmasi misalnya menghitung DDD, obat, ya, penggunaan obat. Kalau misalnya perawat bagaimana menghitung angka infeksi berjarum infus misalnya, gitu ya. Bukti evaluasi keterlibatan, ya. Kemudian bukti evaluasi tahunan pelaksanaan peserta pelaksanaan pendidikan tidak menurunkan mutu. Nah, ini saya akan kasih lihat. Lanjut, silakan. Nah, ini contoh aja ya. Yang saya buletin itu merah, bulan Maret, Juni, Oktober itu ada siswa atau peserta didik baru masuk. Tapi kita lihat itu rancapnya, jadi pencapaiannya tidak terganggu. Nah, ini bagus. Ya, ini contoh bagus bahwa pencapaian mutu di ICU ini contohnya, monitor readback, ya, readback di ICU. Ya, memang ini ya ada yang 76 ya, tapi udah di atas 80 udah oke. Tapi dengan bulan Maret tidak turun, Juni tidak, Oktober tidak. Beda dengan gambar berikut. Gambar berikut. Lanjut. Nah, kalau ini kan nggak baik ini. Ya, kenapa? Pas kita bunderin bulan Juli ada ini simulasi ya, saya nggak sebenarnya begini, simulatif. Jadi ini adalah monitoring readback tadi turun pada bulan Juli. Juli ada siswa baru masuk. Nah, berarti siswa peserta didik ini tidak melaksanakan readback dengan baik. Jadi pencapaian readbacknya turun tuh 47,3%. Nah, inilah contoh nggak betul. Ini simulatif. Seharusnya kapanpun ada siswa, pencapaian mutu di unit itu nggak terganggu. Nah, itu yang maksudnya. Jadi kita sudah mengatakan keberadaan peserta didik di rumah sakit kami itu tidak mengganggu mutu dan keselamatan pasien. Ya, lanjut. Ya, saya rasa cukup demikian yang bisa saya ceritakan terkait dengan dokumen ya yang Anda persiapkan kalau Anda di rumah sakit Anda ada proses pendidikan staf klinis yang 7 tadi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.